Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini nuansa-nuansa masih liburan rasanya ya. Jalanan masih ramai juga. Tapi kita sekilas membuka Zoom ya, biar tidak terlewat pembelajarannya. Karena apa? Karena ketika kuliah itu, ketika kita tidak melakukan pembelajaran, nanti akan dilakukan penggantian. Seperti yang pernah kalian lakukan dengan beberapa dosen di mata kuliah yang lain. Jadi tidak ada istilah libur di dalam kuliah. Ketika tidak masuk nanti digantikan. Jadi capaiannya itu 14 kali pertemuan. Jadi modelnya seperti itu. Ya, daripada nanti kita mengganti di waktu yang lain, di jam yang lain, lebih baik kita luangkan sedikit waktu kita untuk tetap melakukan pertemuan. Nanti kalau masih ingin melanjutkan perjalanan untuk melanjutkan liburan, bisa dilanjutkan setelah 45 menit kita belajar. Oke? Jadi untuk hari ini, karena waktu kita memang saya sesuaikan dengan waktu Zoom meetingnya 40 menit saja. Langsung dimulai presentasinya. Untuk yang mengawali Dinda dulu, kemudian dilanjutkan dengan yang lain ya. Untuk apresiasi yang sudah dilakukan. Alangkah baiknya jika memang bisa melakukan share screen dari apa yang sudah dikerjakan. Ya, oke silakan Dinda untuk yang pertama. Oke, baik Pak, sebentar. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah, ya silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang analisis yang saya kerjakan, yaitu cerpen karya Kunto Wijaya berjudul Dilarang Mencintai Bunga-Bunga. Jadi, Dilarang Mencintai Bunga-Bunga itu merupakan cerpen yang mengisahkan mengenai keakraban seorang anak laki-laki dengan tetangganya, yaitu seorang kakek yang menemukan makna kedamaian dan keindahan hidup dalam bunga-bunga yang dirawatnya setiap hari. Dengan keapikan yang dirangkai, Kunto Wijoyo membawa cerpen ini menjadi pemenang pertama sayembara cerpen majalah sastra pada tahun 1968. Jadi ada satu kutipan yaitu menangis adalah cara sesaat untuk meredakan kesengsaraan. Kenapa tidak tersenyum cucu? Tersenyumlah bahkan sesaat sebelum orang membunuhmu, ketenangan jiwa dan keteguhan batin mengalahkan penderitaan, mengalahkan bahkan kematian. Jadi di situ itu maknanya itu tentang tidaklah keliru cerpen ini dikritik sebagai transgender karena di sini pun tidak hanya persepsi seorang laki-laki yang menyukai bunga, perempuan pun bisa, laki-laki pun bisa. Namun cerita ini tuh memiliki yang lebih dominan tuh tentang sang ayah yang mewakili pandangan Max Weber bahwa kerjalah yang mendatangkan kebahagiaan di dunia ini.
Kita tahu pandangan Weber inilah yang menggerakkan spirit kapitalisme, yaitu kerja, kerja, dan kerja. Jadi Kunto itu menggambarkan sang ayah bak sebuah mesin. Gambaran realistis dari tentang perbengkelan kayak berkeringat, kotor, dan gemuk, bahkan tak pernah lelah dalam bekerja. Lalu di sini ada kutipan yang Buyung menjawab dalam kerja, engkau mesti bekerja, sungai perlu jembatan, tanur untuk melunakkan besi yang didirikan, terowongan mesti digali dan dibangun. Tapi Buyung merasakan kegelisahan dan keterasingannya. Dengan itu, ayah menjawab, seperti ada orang lain dalam rumah, bila mana ayah ada kehadiran, ayah menjadikan aku gelisah. Di sini Buyung, seorang kakek itu adalah tetangga dari sang anak laki-laki. Pandangan kakek terhadap kebahagiaan dan kesempurnaan hidup itu merefleksikan filosofi Stois, kebahagiaan yang ada di dalam jiwa dan ketenangan batin. Lalu bagi Stoicisme, memburu kekayaan adalah kesia-siaan sebab ia berada dalam luar kendali manusia. Kekayaan justru mendatangkan kegelisahan, kesulitan karena ia amat rapuh dan bisa hilang kapan saja. Jadi gambaran bunga yang Kunto maksud dalam cerpen adalah bagian indah pada dirinya yang menggembirakan orang lain. Jadi si Buyung alias si kakek yang bisa membahagiakan tetangganya, yaitu seorang anak laki-laki yang bisa disebut ayah juga karena dia memiliki seorang anak. Namun apapun yang kita hadapi di luar sana itu akan mendatangkan kebahagiaan jika jiwa kita itu tenang. Tersenyumlah selalu, kata kakek. Namun pada akhirnya Buyung tak kuasa bebas dari kuasa sang ayah, simbol spirit dan etos kapitalisme, alam bawah sadarnya bahkan mengatakan kerja. Kita memang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi spirit Weberian yang memuja kesuksesan material sebagai anugerah Tuhan justru membuat kita kian tak bisa menikmati hidup dari hasil kerja. Sebenarnya tak ada kewajiban kita untuk memenuhi tuntutan itu yang bukan kebutuhan hidup. Tidak pula kita yang memaksa, tapi tanpa sadar kita dipaksa oleh standar-standar kehidupan yang dikonstruksi oleh pandangan sosial tertentu. Jadi yang bisa saya maksud atau sampaikan pesan dari cerpen Jangan mencintai, dilarang mencintai bunga-bunga karya Kunto Wijaya itu intinya itu kita tidak harus berfokus pada kehidupan nyata, yaitu yang di sini kan berfokus untuk menjadi lebih berwibawa dan mapan kayak kerja kerja dan kerja. Padahal kakek sudah memberitahu kerja itu memang membesar apa kerja itu memang harus kita lakukan. Kita harus bekerja untuk memenuhi kehidupan hidup. Tapi di sini tuh kita nggak harus berpacu kepada kerja ataupun yang lain karena kita tuh masih bisa melakukan hal lain yang membuat ketenangan jiwa kita, ketenangan batin kita. Jadi seperti yang dilanjutkan oleh kakeknya, menangis itu adalah cara sesaat untuk meredakan kesengsaraan. Jadi kita nggak apa-apa menangis, kita nggak apa-apa bersedih. Jadi janganlah menguatkan diri kita untuk melakukan hal-hal yang intinya mengejar dunia, karena bagaimanapun juga dunia itu tidak akan dibawa mati. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, bisa ditutup dulu untuk share screen-nya, berganti ke Mawar dulu, nanti evaluasi di akhir ya, setelah semua sudah selesai presentasi. Baik, Pak, Sudah. sebentar. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya eh, membaca sebuah
cerpen yang karyanya Terelie yang judulnya yaitu Sepotong Hati yang Baru. Cerpen Sepotong Hati yang Baru karyanya Terelie ini mengangkat kisah tentang kehilangan cinta dan harapan. Cerpen ini mengisahkan tentang seorang laki-laki yang disebutnya aku. Di cerpennya Terelie ini eh, tidak ada namanya, eh, pemeran utamanya yang dikhianati oleh seorang perempuan tunangannya yang akan menikah bersamanya yang bernama Alisa. Meskipun laki-laki ini telah dikhianati, tetapi dia tidak bisa melupakan kenangan indah bersama Alisa. Dia juga tetap mencintai Alisa dan masih mengharapkan Alisa kembali kepadanya. Cerpen ini mengajak pembaca untuk merenungkan tentang bagaimana sih perasaan seseorang yang kehilangan kesedihan dan penerimaan kenyataan yang pahit dalam hidupnya. Cerpen ini mengandung pesan-pesan tentang cinta, pengorbanan, dan perjalanan penyembuhan dalam menghadapi trauma kehilangan. Jadi yang saya baca ini, eh, si Alisa ini ternyata se- selang beberapa hari sebelum pernikahannya, dia ini menemukan seseorang lain dari tunangannya sehingga dia ini membatalkan pernikahannya dengan si laki-laki ini. Selanjutnya yaitu ada aspek penting dalam cerpen Sepotong Hati yang Baru. Yang pertama yaitu tema atau topik. Tema utama dari cerpen ini tentang perjalanan emosional dan penyembuhan setelah mengalami kehilangan besar. Si laki-laki harus menerima kenyataan bahwa hidupnya berubah setelah kehilangan seseorang yang dicintainya. Cerpen ini juga menyinggung tentang pengorbanan, karena si laki-laki ini rela memberikan orang yang dicintainya bersama dengan orang lain, meskipun hal itu membuatnya harus mengalami rasa sakit yang mendalam dan membuat sepotong hatinya hilang karena sudah disakiti itu tadi sama si Alisa. Selanjutnya yaitu tentang yang dua yaitu karakter. Si laki-laki digambarkan sebagai sosok yang penuh kesabaran dan penuh dengan cinta. Keputusan yang diambil oleh si laki-laki kepada Alisa yaitu untuk merelakan hatinya hilang sepotong, yang merupakan tindakan yang mencerminkan pengorbanan seorang kekasih yang sangat dicintainya. Proses perasaan si laki-laki yang menghadapi kenyataan pahit dan mulai sembuh adalah inti dari cerita ini. Selain si laki-laki dan Alisa, ada karakter lain seperti seseorang yang membuat Alisa jatuh cinta dan membatalkan pertunangannya dengan laki-laki. Orang yang eh, dicintai Alisa ini tidak disebutkan juga namanya siapa, cuma disebutkan sebagai cowok yang hebat gitu. Sehingga Alisa berpaling dari si laki-laki yang sudah bertunangan dengannya. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada alur cerita. Alur cerita dari cerpen ini yaitu eh, maju mundur, di mana pembaca tidak hanya dibawa merasakan momen setelah kejadian besar, tetapi juga melihat apa yang terjadi sebelumnya dan bagaimana si laki-laki mengalami kesedihan, kehilangan, dan patah hati. Teknik ini memberikan pembaca pemahaman yang lebih dalam tentang konflik yang dialami oleh si laki-laki dan Alisa. Juga perjuangan si laki-laki sembuh dari luka yang diciptakan oleh Alisa. Cerpen ini juga penuh dengan kesedihan dan emosional, terutama di mana Alisa membatalkan pernikahannya dengan si laki-laki dan di mana Alisa ingin kembali lagi dengan si laki-laki karena si laki-laki tidak sehebat yang dibayangkan. Jadi, eh, yang saya baca, cerpen ini tuh pertama-tama itu langsung dari konfliknya dulu. Tak, lalu baru setelah itu eh, ada kata setahun yang lalu. Jadi menurut saya itu alurnya maju mundur. Selanjutnya yaitu yang keempat yaitu setting. Cerpen Sepotong Hati yang Baru berlatar belakang waktu di malam hari. Kita dapat mengetahuinya dari kalimat bulan purnama menggantung di angkasa dan latar belakang di tempat yaitu di sebuah kafe di pinggir jurang hutan. Jadi kata-kata kalimat atau kata yang bulan purnama kan sudah pasti itu malam gitu ya. Soalnya kan ada bulan.
Yang kelima yaitu amanat dari cerpen ini. Salah satu pesan yang ingin disampaikan dalam cerpen Sepotong Hati yang Baru yaitu tentang kehilangan adalah bagian dari hidup. Tetapi proses untuk bisa sembuh dan menemukan kekuatan dalam diri kita itu sangat penting. Jadi kita nggak boleh, eh, meskipun kita kehilangan seseorang, kita harus bisa kembali dan membentuk hati yang baru, hati yang hilang tersebut. Selanjutnya yaitu ada gaya bahasa yang eh, dituliskan dalam cerpen ini. Terelie menggunakan gaya bahasa yang cukup sederhana namun penuh emosi. Pilihan kata yang digunakan mampu menyentuh perasaan pembaca dan membawa mereka masuk ke dalam dunia batin si laki-laki. Cerpen ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami, tetapi tetap dalam menyampaikan pesan-pesan yang dalam dan emosional. Pembaca dapat merasakan perasaan si laki-laki melalui narasi yang jujur dan tulus. Jadi gaya bahasanya atau bahasa yang digunakan di sini itu sangat sederhana, tetapi saat kita membaca bagaimana ketika seseorang itu disakiti, kita jadi ikut merasakan emosionalnya, merasakan kesakitan yang dirasakan oleh si laki-laki tersebut dan eh, ketika Alisa ingin kembali kepada si laki-laki tersebut, kita juga merasakan bagaimana kebingungan si laki-laki tersebut terhadap pernyataannya Alisa. Yang terakhir yaitu yang nomor 7 ada penutup. Cerpen Sepotong Hati yang Baru menggambarkan perjalanan emosi seorang laki-laki yang berjuang menghadapi kehilangan, rasa sakit, dan tidak mempunyai harapan lagi tentang cintanya. Trelia berhasil menggambarkan dengan baik tema-tema pengorbanan, penyembuhan, dan cinta tanpa batas. Cerpen ini mengajarkan kita bahwa meskipun kita mengalami kehilangan atau pengorbanan, ada cara untuk membuka hati dan melanjutkan hidup dengan lebih baik. Seperti itu. Terima kasih. Oke, selanjutnya silakan Firman ya. Ayo Firman. Firman sudah Ya Pak, sudah ada ya di drive itu ya, sudah ya. sudah ada kalau di draft. Yang Putu Wijaya itu ya. Ya, Oke, silakan Firman. baik di sini saya akan menganalisis sebuah cerpen yang berjudul Guru dari karyanya Putu Wijaya. Di sini itu menceritakan tentang sebuah anak dari orang tua ingin ingin bercita-cita menjadi seorang guru. Anak ini terus memaksakan ingin menjadi seorang guru, tapi kedua orang tuanya yang tidak merestui cita-cita dan tidak didukung. Karena apa? Guru bagi orang tuanya itu tidak sedemikian mengangkat derajat orang tuanya. Kemudian orang tuanya tersebut semakin tidak mendukung, akhirnya dibelilah semua dibelilah semua kemauan dari anaknya. Tapi keinginan orang tua tersebut ingin anaknya itu kadang menjadi presiden, tapi anaknya tidak mau. Inginnya sih menjadi seorang guru. Nah, tema di cerpen tersebut yang berjudul Guru ini yaitu kenekatan dan keyakinan seorang Taksu. Taksu itu anak dari orang tua yang berperan ingin menjadi guru. Dia adalah seorang anak yang ingin bercita-cita menjadi seorang guru.
tapi cita-citanya tidak direstui oleh kedua orang tuanya. Suami ya ingin sekali cita-cita seorang anak itu bisa meninggikan derajat orang tua, tapi menurut ayahnya guru itu tidak bisa meninggikan derajat dan yang ada hanyalah miskin dalam hidup. Kemudian selanjutnya yaitu alur. Alur di sini tuh campuran. Yang kenapa kok campuran? Karena pertama itu menjelaskan tentang kejadian cerpen tersebut, lalu di pertengahan cerpen ada kata 10 tahun, itu 10 tahun yang lalu. Dan kemudian akhirnya sekarangnya itu guru, anak yang ingin bercita-cita menjadi guru akhirnya bisa sukses mempunyai 1.000 karyawan yang dimana gajinya itu 100 juta kemungkinan. Tokonya di sini ada saya, yaitu bapak itu, dan anak Taksu, dan istri, yaitu ibunya. Latar di sebuah cerpen ini itu ada di rumah kos, juga ada di perguruan tinggi, ada juga di kamar. Suasananya tersebut yaitu marah, di mana dari cerpen ini marah itu dikedepankan, yang dikedepankan oleh orang tua untuk anaknya, karena anaknya itu sangat membandel dan tidak ingin menuruti kemauan orang tua. Kemudian waktu di cerpen tersebut tidak dijelaskan karena tidak ditulis oleh sang penulis waktu tersebut menunjukkan pukul berapa atau hari keberapa. Kemudian penokohannya, yang pertama Taksu memiliki tekad yang kuat dan konsisten. Jadi memiliki tekad yang kuat untuk mempunyai keinginan meskipun direndahkan oleh orang tuanya, cita-citanya tersebut. Dan ayah memiliki watak yang sangat marah, memiliki watak yang sangat marah sekali kepada anaknya. Dan ibu itu kadang marah dan juga kadang sayang. Sudut pandang dari cerpen ini, orang pertama atau pelaku utama sebagai pengamat karena mengetahui secara rinci setiap peristiwa yang terjadi dalam cerita dan menggunakan kata saya. Gaya bahasa di cerpen ini ialah cara penyair menggunakan bahasa untuk menimbulkan kesan-kesan tertentu atau cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara yang khas, memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis seperti gaya bahasa asosiasi atau perumpamaan. Di sini majas asosiasi perumpamaan adalah perbandingan dua hal yang ada hakikatnya berbeda. Seperti di cerpen tersebut, guru itu hanyalah sepeda tua. Jadi sepeda tua karena apa? Guru itu sering berangkat, kadang memakai sepeda tua, kadang juga menghidupinya sulit. Itu pemikirannya orang tuanya. Kemudian ada hiperbola. Majas hiperbola ini pernyataan berlebihan dari kenyataannya dengan maksud memberikan kesan mendalam.
atau meminta perhatian. Contohnya di cerpen tersebut, 1 jam saya memberi taksi kuliah, saya telanjangi semua persepsinya tentang hidup dengan tidak malu-malu lagi. Saya seret nama pacarnya si Mina yang menteng-menteng cantik itu mau menyeret anak saya ke masa depan yang gelap. Karena pemikiran orang tuanya, taksi taksi ini di kompor atau di diseret pemikirannya orang tuanya itu diseret pacarnya untuk menjadi seorang guru. Karena apa? Pacarnya itu mempunyai ayah yang seorang guru, sehingga Taksu pun punya berkeinginan menjadi guru, padahal tidak, karena Taksu itu ingin menjadi guru karena ingin dia tidak jasadnya itu tidak mati. Karena apa? Ilmunya itu terus berkembang. Meskipun mati, meskipun mati wujudnya, tapi ilmunya itu masih diserap oleh beberapa muridnya. Kemudian ada amanat. Amanat yang ada di cerpen biru ini, yaitu kita harus mempunyai keinginan yang kuat seperti Taksu. Keinginan yang kuat meskipun ada yang menjatuhkan atau ada yang tidak mendukung, kita harus kuat. Karena itu yang menjadi kesuksesan diri kita sendiri. Dan pilihan itu kita yang menentukan. Apapun risiko yang kita hadapi, percayalah bahwa cita-cita kita juga akan tercapai. Taksu ini percaya bahwa apa yang menjadi pilihannya itu bisa tercapai. Di cerpen ini diceritakan bahwa yang terjadi saat ini itu Taksu merantau, kemudian pulang lagi membawakan 100 karyawan atau punya 100 karyawan, dan kemudian dia juga mempunyai gaji yang seharinya itu 100 juta. Dan kemudian orang tuanya itu shock dan tidak percaya bahwa Taksu ini mewujudkan cita-citanya, yang dimana cita-cita tersebut tidak disupport oleh orang tua. Baik Pak, terima kasih. Nanti kalau waktunya terputus ya, karena tinggal 10 menit, nanti kita masuk lagi ke link yang sama ya. Selanjutnya ini silakan Miguel. Miguel, Iya, Pak. oke silakan. Miguel sudah selesai apa belum? Kalau belum, itu lewat ke Mita dulu. Sudah atau belum Miguel? Karena di Google Drive nggak ada ya. Sudah apa belum? Selesai, Pak, tapi belum dimasukkan ke Google Drive. Sudah atau belum? Udah selesai. Oke, kalau sudah selesai silakan disampaikan. Ya, Pak, bentar, Pak.
Mita, jaringannya sudah aman? Lumayan aman, Pak. Oke, Mita dulu ya. Kayaknya Domingos masih mencari filenya. Jadi biar... Udah Pak, udah ketemu Pak. Oh sudah, oke silakan. Ya ampun. Hmm, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Dominga Sialanggoga. Di sini saya akan menganalisis sebuah cerpen, yaitu mengisahkan kemiskinan. Bagaimana faktor ekonomi memaksa orang tua mengambil keputusan yang sulit. Dalam Judulnya sama dalam penulisnya siapa, Miguel? Judulnya apa? hmm, Pengarangnya siapa? judulnya tentang kemiskinan, Pak. Ini ditulis oleh Promedia Antana. Lanjutkan. Berlatar tempat di Blora, kota kelahiran penulis. Buku ini pertama kali diterbitkan tahun 1952. Dalam cerpen ini karya Promedia Andana Toer, kemiskinan menjadi salah satu tema utama yang berperan besar dalam jalannya cerita orang orang tua Inem adalah keluarga miskin yang hidup dalam keterbatasan ekonomi. Kondisi ini membuat mereka tidak punya pilihan selain menikahkan putri kecil mereka dengan harapan mendapatkan keuntungan finansial atau meringankan beban beban hidup keluarga. Selanjutnya, pernikahan ini bukanlah hasil dari keinginan pribadi, melainkan keputusan orang tua yang dipengaruhi oleh himpitan ekonomi dalam masyarakat yang digambarkan oleh Promedia. Pernikahan anak seringkali dianggap sebagai jalan keluar untuk mengurangi beban keluarga atau bahkan sebagai solusi untuk memperbaiki kondisi finansial. Selanjutnya, namun keputusan ini membawa dampak buruk bagi Inem di usia yang sangat muda. Ia harus menghadapi kenyataan sebagai seorang istri tanpa memahami arti dari sebuah pernikahan. Cerpen ini menyoroti bagaimana kemiskinan seringkali memaksa individu, terutama perempuan, menjadi korban dari keputusan